Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Dewanti Mayangsari, jurusan Marketing Communication Management batch 18. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen dan teman-teman LSPR Postgraduate Program. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Digital Service Quality terhadap keputusan pembelian pengguna aplikasi e-commerce Zalora Indonesia. Kegiatan berbelanja masyarakat Indonesia telah berubah dari belanja konvensional ke belanja online sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi. Electronic commerce dapat juga disebut e-commerce, merupakan bentuk kegiatan jual beli secara online dengan media internet. Menurut Redleaf pada tahun 2022, salah satu kunci dari perkembangan ini adalah percepatan adopsi e-commerce akibat dari pandemi virus corona pada tahun 2019. Dengan lockdown dan karantina, memaksa banyak konsumen untuk membeli barang kebutuhan mereka secara online. Setelah pandemi membaik, tampaknya kebiasaan untuk membeli barang secara online sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat. Pada bulan Mei 2017, iPrice mengadakan survei tentang berbagai situs penjualan online di Indonesia. Salah satunya adalah pada kategori fashion e-commerce. Fashion e-commerce merupakan kegiatan jual beli produk fashion yang dilakukan secara online. Menurut data dari survei yang dikelola oleh We Are Social pada tahun 2023, produk fashion merupakan urutan ketiga terbesar untuk kategori barang yang dibelanjakan lewat e-commerce. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pramesti pada tahun 2018, Zalora Indonesia merupakan salah satu e-commerce yang terkemuka dalam bidang fashion. Zalora adalah situs fashion e-commerce dan kecantikan yang menawarkan koleksi pakaian, sports brand, produk skincare, dan kecantikan serta produk home and lifestyle. Zalora Indonesia merupakan peringkat pertama dalam industri fashion e-commerce berdasarkan Top Brand Index dengan angka 28,5%. Selain itu, berdasarkan data dari iprice.co.id pada kuartal pertama di tahun 2022, dari kategori fashion, Zalora Indonesia menempati urutan pertama dalam kategori fashion e-commerce berdasarkan pengunjung web bulanan. Menurut data iprice.co.id di kuartal 2 di tahun 2022, berdasarkan kategori fashion, Zalora Indonesia memimpin sebagai fashion e-commerce bulanan tertinggi sejak kuartal pertama 2021, yaitu 3.360.700 dengan rata-rata pengunjung Zalora Indonesia lebih besar daripada e-commerce fashion lainnya. Berdasarkan grafik data kunjungan website dari situs iprice.co.id tersebut menggambarkan bahwa terdapat tren penurunan kunjungan situs website bulanan pada e-commerce Zalora Indonesia pada mulai di Q3 2021 hingga data terakhir di kuartal kedua 2022. Padahal jika kita lihat dari secara top dan indeks, pada kategori online fashion, Zalora Indonesia selalu berada pada urutan pertama. Keluhan berikut merupakan rangkuman keluhan-keluhan konsumen Zalora Indonesia dari App Store Zalora Indonesia sejak tahun 2023 hingga 2024. Beberapa konsumen mengeluhkan ketidakpuasan dan barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Begitu pula dengan proses pengiriman barang yang terlalu lama sampai ke tempat tujuan, dan bahkan ada yang tidak sampai ke tempat pemesan. Dalam menangani masalah yang dialami oleh konsumen, customer service tidak merespon dengan cepat dan tidak memberikan solusi terhadap keluhan yang dialami konsumen. Kualitas pelayanan mengambil peran yang sangat penting dalam para pengguna e-commerce. Ciptono dan Chandra pada tahun 2016 berpendapat dalam penelitiannya bahwa kualitas dari sebuah layanan menjadi ukuran terhadap bagus atau tidaknya tingkat layanan yang telah diberikan bisa terwujud sesuai dengan harapan para pengguna. Sedangkan menurut Kotler dan Keller di tahun 2018 menyatakan bahwa kualitas dalam pelayanan merupakan sebuah jaminan terbaik atas loyalitas pelanggan. Berdasarkan dari jurnal terdahulu berjudul The Effect of Service Quality and Website Quality of Zalora.com
on purchase decision as mediated by purchase intention memaparkan adanya yang pertama, kualitas dari sebuah layanan berdampak positif dan besar terhadap niat beli. Yang kedua, kualitas dari sebuah layanan berdampak positif terhadap keputusan pembelian. Penelitian tersebut memiliki pembaruan tentang kualitas layanan dan konsep yang dituliskan oleh Biokozan dan Goyiger pada tahun 2018 yang memaparkan dimensi kualitas layanan digital atau digital service quality. Latar belakang masalah yang ditemukan dalam pre-riset peneliti berkeinginan untuk melakukan studi lebih dalam dengan judul Pengaruh Digital Service Quality terhadap keputusan pembelian pengguna aplikasi e-commerce Zalora Indonesia. Sesuai dengan latar belakang situasi yang digunakan sebelumnya, oleh karena itu permasalahan dapat dikenali adalah sebagai berikut. Seberapa besar pengaruh digital service quality terhadap keputusan pembelian pengguna aplikasi e-commerce Zalora? Selain itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruh digital service quality terhadap keputusan pembelian pengguna aplikasi e-commerce Zalora Indonesia. Dan berikut adalah ke-10 jurnal pendahulu yang membahas service quality, keputusan pembelian, dan membahas secara mendalam tentang e-commerce Zalora Indonesia. Teori yang digunakan pada penelitian kali ini adalah kita memiliki teori yang memayungi penelitian ini, yaitu teori komunikasi, stimulus, organisme, dan respon. Teori ini adalah salah satu contoh model komunikasi klasik yang paling mendasar. Menurut teori ini, seseorang akan merespon stimulus tertentu. Ada harapan dan perkiraan tentang kesesuaian antara pesan yang disampaikan dan reaksi komunikan sebagai akibat dari munculnya aksi dan reaksi ini. Jika sikap seseorang berubah secara signifikan dari perkiraan selama proses tersebut, itu menunjukkan bahwa stimulus yang mendorong perubahan tersebut. Kemudian menurut teori pendukung yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori pertukaran sosial. Menurut teori pertukaran sosial, transaksi yang bergantung satu sama lain memiliki potensi untuk menghasilkan hubungan yang sangat baik. Namun seperti yang kita akan lihat, ini hanya terjadi dalam situasi tertentu. Berikut adalah kerangka konseptual pada penelitian ini. Kemudian ini adalah tabel variabel operasional. Terdapat digital service quality merupakan variabel independen pada penelitian ini yang memiliki dimensi yaitu digital tangibles yaitu bentuk digital, reliability, keandalan, digital interaction yaitu interaksi digital, digital trust yaitu kepercayaan digital, customer centricity yaitu pemusatan pada pelanggan. Sedangkan variabel dependennya adalah keputusan pembelian. Variabel ini memiliki dimensi yang pertama adalah pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu belanja, jumlah pembelian, dan metode pembayaran. Berikut adalah hipotesis dari penelitian ini. Nah, pada slide ini menjelaskan tentang metodologi penelitian. Paradigma yang digunakan adalah paradigma positivisme, kemudian metodologi yang dipakai adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data, survei kuesioner dengan skala Likert. Populasi diketahui dan menggunakan non-probability sampling. Ini adalah karakteristik responden. Generasi Z dan generasi milenial adalah generasi yang sangat dipengaruhi dan terlibat dalam kegiatan belanja online. Generasi milenial, jika mereka memiliki uang dan teknologi yang tepat, lebih cenderung melakukan pembelian impulsif, menarik perhatian industri retail dan pasar secara keseluruhan. Sedangkan generasi Z akan ditarik oleh kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi
yang akan memudahkan mereka untuk berinteraksi dengan merek yang mereka suka. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan SPSS serta melibatkan beberapa pengujian, yaitu uji instrumen, lalu dilanjuti dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian uji analisis korelasi dan regresi yang dilanjuti dengan koefisiensi analisis regresi. Kesimpulan dan saran. Penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat adanya pengaruh positif dari digital service quality terhadap keputusan pembelian pengguna aplikasi e-commerce Zalora Indonesia. Rekomendasi terdapat rekomendasi teoritis dan rekomendasi praktis yang selanjutnya akan dibahas secara tuntas pada bab 5. Demikian presentasi dari penelitian yang saya lakukan, kritik dan saran yang membangun dari Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman sekalian akan sangat berarti dalam penyempurnaan penelitian ini. Terima kasih.